Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, guru pendidikan agama Islam SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar anak-anak pada pagi yang berbahagia ini? Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan tema berikutnya. InsyaAllah ini menjadi pembekalan bagi kita bahwa tema kita kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Bahwa kita yang hidup ini tidak akan pernah bisa terlepas daripada nilai-nilai silaturahmi. Ketika kita hidup, kita akan terkait dengan orang, berinteraksi dengan orang, satu sama lain akan berhubungan, dan tidak bisa kita hidup di dalam keadaan egois. Kenapa? Karena akhir dari kehidupan kita kita tidak akan berdaya. Jasad kita akan terbujur. Siapakah yang melangsungkan fardu kifayah kita? Maka ini juga membangun semangat kebersamaan, nilai silaturahmi dan membangun rasa kekeluargaan dari tema ini. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Yang pertama, ketika orang menghembuskan napas terakhir, maka apa sebenarnya kewajiban kita yang dianjurkan kepada kita yang melayat, yang hadir pada saat itu? Nah, sebenarnya yang dianjurkan kepada kita yang pertama itu adalah memejamkan mata si mayat tersebut. Dipejamkan mata si mayat, dan begitu sunnahnya. Terkadang hal ini terlupakan oleh orang yang melayat atau terkhusus keluarga. Kenapa? Ketika orang tuanya menghembuskan napas terakhir, maka pada saat itu yang terjadi adalah isak tangis. Yang terjadi pada saat itu tidak ada konsen untuk memikirkan, yang mencium semuanya. Sebenarnya kita pejamkan matanya, bacakan doa pada saat itu. Nah, paling tidak ada lantunan selawat. Kenapa? Karena hitungan menit ini mata si mayat ini sulit untuk dipejamkan. Nah, itulah salah satu. Yang kedua, tutup seluruh tubuhnya. Artinya ketika orang sudah menghembuskan napas terakhir, kita tutup matanya, kita ganti semua yang dipakainya, tanggalkan semua yang dipakainya. Dan walaupun dia baru saja menghembuskan napas terakhir, pakaian yang dia pakai itu jangan kita tanggalkan seperti kita yang hidup menanggalkan baju dari tubuh kita. Tapi diinikan dia, diringankan dia, digunting itu semuanya. Bajunya digunting, celananya digunting, semua digunting. Tapi apa kata orang kita? Pak Ustadz, ini kalau digunting sayang Pak Ustadz. Bajunya baru yang dipakainya bajunya. Sekarang pertanyaannya kepada kita kita lebih sayang kepada si mayat orang tua kita ini dibandingkan dengan bajunya. Maka nilai sayang kita gunting semuanya, lepaskan secara berlahan. Nah, yang berikut ditempatkan. Artinya apa? Kalau dia meninggalnya di dalam kamar, maka kita angkat di ruangan yang agak luas, karena ada orang yang bakal melayat, yang bakal datang. Kita posisikan di sana, kita posisikan. Nah, yang dalam saat memposisikannya, kalau kita berikan tilam, tapi jangan terlalu tinggi. Kalau tilam spring bed itu kita lapis 2 dan 3, ini tidak ada keseimbangan tubuh mayat, karena pada saat itu dia sudah tidak lagi berdaya, terbujur, bukan seperti kita, maka nanti tidak seimbang. Nah, ditempatkan. Yang berikut bahwa anak sanak saudara dianjurkan untuk mendampingi. Nah, untuk mendampingi almarhum dan almarhumah. Nah, ini 4 poin ini tahapan pertama. Nanti insyaallah kita akan lanjuti pada pembahasan yang lebih detail dari pembahasan ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya. Alhamdulillah anak-anak, kita lanjuti tema kita tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Ada beberapa hal kewajiban. Di sini kita hanya paparkan 4. Yang pertama, melaksanakan pengurusan jenazah, yaitu memandikan jenazah. Dan ini yang disebut dengan fardu kifayah. Makna daripada fardu kifayah itu, apabila sudah ditangani sebahagian, lepaslah dosa yang lain. Nah, itu namanya
makna fardu kifayah. Beda nanti dengan fardu ain. Fardu ain itu kewajiban kita secara pribadi. Kalau ada yang memandikan sebahagian saja orang yang di kampung itu, selesailah dosa yang tak ikut serta memandikan. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat memandikan jenazah di antaranya bahwa jenazah yang kita mandikan itu adalah Islam. Agamanya Islam. Nah, kalau selain dari Islam, kita tidak dianjurkan untuk memandikannya. Nah, ini kalimat memandikan bisa juga nanti menjadi alternatif setelah kita ketika mayat itu tidak bisa dimandikan, kita akan masuk kepada poin berikutnya yang disebut dengan ditayamumkan. Nah, mayat dimandikan, dan ini nanti kita akan jelaskan melalui praktek langsung bagaimana tata cara memandikan mayat. Nah, yang berikut didapati tubuhnya. Artinya ada nanti orang yang tubuhnya tidak sempurna, Kalau dia tabrakan, berserakan semua tubuhnya, tidak ketahuan lagi. Yang dapat apa? Tangannya itu kita mandikan. Yang dapat kepalanya kita mandikan. Jadi ada tubuhnya yang ditanya. Berbeda halnya kalau ada orang yang sakit gula yang dipotong bahagian kakinya, apakah kakinya ini juga dimandikan dan disolatkan? Enggak, kakinya ini hanya kita mandikan, kita kafani, kita kuburkan, tapi tidak disolatkan. Oke. Didapati tubuhnya, walaupun bahagian tubuhnya itu tangannya saja, itu yang kita mandikan. Yang kedua, yang berhak memandikan mayat itu siapa? Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, artinya mayat laki-laki dimandikan oleh pihak laki-laki juga. Nah, mayat perempuan dimandikan oleh pihak perempuan. Tapi bisa apa enggak laki-laki memandikan perempuan? Kalau dia suami istri, boleh memandikan. Suaminya meninggal, dimandikan oleh istrinya dan ikut serta anak dan menantunya. Kenapa? Karena ini bahagian daripada muhrim. Atau istrinya meninggal, suaminya juga bisa ikut serta dalam memandikan. Anak dan menantunya juga bisa. Artinya yang masih terkait. Tapi kalau yang tidak terkait dalam keluarga, nah, maka tidak boleh dia ikut serta. Nah, ini pembahasan pertama tentang memandikan jenazah. Nanti untuk lebih jelasnya kita praktek langsung dalam pemandian. Yang kedua, mengkafani jenazah. Setelah habis kita mandikan, kita kafani jenazah tersebut. Nah, bahwa dalam mengkafani ini juga ada tata cara mengkafani mayat. Bagaimana sebenarnya standar yang diajarkan oleh syariat. Jadi bagi laki-laki paling tidak 3 lapis kain kafannya, Nah, perempuan 5 lapis kain kafannya. Nanti ini ada yang penutup bagian kepalanya semua. Kalau kita beli perangkat daripada kafan ini, itu sudah tersedia semuanya. Nah, sudah sedia dan kita tinggal meletakkan ini. Dan ini juga yang paling memudahkan bagi kita, ada praktek langsung tentang memandikan dan mengkafani. Nah, insyaallah ini kita lanjut. Nah, yang berikut kita masuk poin yang ketiga tentang menyolatkan jenazah. Bahwa yang paling termudah itu adalah menyolatkan, ikut serta menyolatkan jenazah. Tapi ini yang paling sulit orang menerapkan dalam penyolatan jenazah. Contoh dekat, hari Jumat ada jenazah yang mau disolatkan, selesai solat Jumat dihimbau oleh pihak kenajiran, insyaallah habis Jumat kita akan melaksanakan solat jenazah, tapi orang keluar. Kalau prinsip kita seperti ini dalam kehidupan kita, maka tunggulah ada saatnya kita akan disolatkan dengan jumlah yang sedikit. Jangan-jangan orang pun enggan dalam pelaksanaan solat. Maka dalam pelaksanaan fardu kifayah ini paling tidak menyolatkan takziah kita ikut. Sehingga dalam satu hadis, orang yang takziah dan orang yang menyolatkan dan orang yang ikut ke kuburan, dia mendapatkan qiratan, 2 gunung Uhud pahalanya. Kenapa Rasul menyampaikan ini beberapa abad yang lalu? Karena semakin penghujung dunia ini, semakin enggan, semakin malas, semakin tidak ada respon orang dengan pelaksanaan ibadah solat jenazah. Nah, dalam rangka mensolatkan jenazah, bahwa untuk bisa mayat itu disolatkan, pertama
mayat dalam keadaan suci, mayat dalam keadaan suci, baik badan, nah suci, ya kan? Tempat, badan maupun kafan, semua dalam keadaan suci. Nah, sudah kita sterilkan semua dengan suci. Yang kedua, ya, mayat sudah dimandikan. Mayat sudah dimandikan. Yang ketiga, ya, mayat berada di depan jamaah. Mayat berada di depan jamaah. Ini menjadi satu renungan kita dalam penyolatan kita sebagai anak-anak siswa dan siswi SMA, bahwa jangan pernah memberikan kewajiban keluarga, kewajiban anak, artinya nilai perbuatan baik kepada kedua orang tua. Jadilah kamu menjadi imam dalam solat jenazah orang tuamu. Siapapun yang meninggal, emakmu, orang tuamu, papamu atau mamamu, jangan serahkan perbuatan baik ini kepada orang. Ini sekedar masukan kepada anak-anak kami, ya, pembekalan. Kenapa? Kita tidak akan pernah berbuat lebih kepada orang tua kita. Kita tidak akan pernah membalas jasa orang tua kita. Tidak seimbang. Paling tidak kita bisa menjadi imam dalam solat jenazah. Makanya, tata cara pelaksanaan solat jenazah. Apabila mayatnya laki-laki, maka si imam berdiri dekat posisi kepala si mayat itu. Nah, ini perhatikan anak-anak kami, bahwa karena yang menyolatkan ini boleh yang laki-laki, boleh perempuan. Kalau ayah kita yang meninggal diimami oleh anak perempuan dan makmumnya perempuan semua. Nah, kalau kita anak laki-laki menjadi imam dan bisa ikut makmum semuanya. Jadi kalau mayatnya laki-laki, maka si imam berdiri tantang dengan kepalanya. Kalau mayatnya perempuan, maka dia berdiri tantang dengan perutnya. Dan diusahakan bahwa shaf atau makmum paling tidak dia ganjil 3, diperbanyak ke sana, bukan ke kiri ke kanan. Nah, ini pelaksanaan solat. Dan solat 4 takbir. 4 takbir. Setelah kita berniat, sengaja aku solat jenazah, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, setelah kita angkat takbir, kita yang pertama yang kita baca di situ, ada orang yang baca doa iftitah. Kalau tidak doa iftitah berarti langsung doa Fatihah, baca Fatihah langsung. Jadi baca Fatihah pertama, setelah Fatihah takbir lagi yang kedua, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dipanjangkan bacaan kita. Nah, nanti insyaallah ini menjadi hafalan kita. Dalam pertemuan berikut, kita akan hafalkan 4 takbir dalam pelaksanaan solat. Yang ketiga, kita baca doa. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya banyak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Hanya ujungnya di ini kan. Ini doa singkat. Jadi saya berharap kepada anak-anak, nanti kita hafalkan doa itu dan dihafalkan doa itu panjang. Pasti kita menyatakan, Pak Ustadz, panjang kali, yang pendek kan ada Pak Ustadz. Saya mau tanya lagi, apakah kamu memberikan istimewa kepada orang tuamu, atau kau hanya memberikan ala kadarnya kepada orang tuamu? Kamu ingin memberikan keistimewaan orang tuamu, maka berikan doa yang lebih panjang untuk orang tuamu. Nah, jadi yang keempat, baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu. Kalau dia laki perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha. Nah, kalau dia banyak, Allahumma la tahrimna ajrahum. Nah, jadi ganti itu. Ini 4. Tanpa ada rukuk dan sujud. Aneh, kemarin ada orang yang menyolatkan meninggal karena Covid, maka disolatkan pakai rukuk. Aneh. Solat yang paling mudah itu adalah solat jenazah. Tapi solat yang tidak diketahui oleh orang adalah solat jenazah. Pakai ruku, aneh pakai ruku. Nah, ini kalau kita bahas lagi, ulang lagi, bagaimana mengkafani, ternyata ada mayat yang dibungkus, pakai baju daster. Kan aneh ini sekarang. Nah, artinya apa? Ini adalah merusakan nilai-nilai syariat, Kalau tidak dimandikan, dikafani. Artinya tidak ada pakaian berjahit. Ini kalau kita pembahasan mundur. Artinya terkait dengan solat jenazah. Nah, ini yang harus kita lakukan, yang ini kita siapkan. Nanti insyaallah setelah saya
paparkan pembahasan ini, kita akan buat nanti praktek. Yang pertama, praktek memandikan. Yang kedua, praktek mengkafani mayat. Yang ketiga, praktek menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Menguburkan itu salah dipraktekkan. Kita nanti menguburkan nanti kita bisa secara teori saja. Nah, mudah-mudahan 4 pembahasan ini bermanfaat kepada kita. Saya camkan kepada anak-anak, tolong hafalkan takbir pertama, kedua itu sudah kita hafal, takbir ketiga dan keempat, dan hafal doa itu yang panjang. Nanti kita akan adakan pertemuan untuk menguji hafalan kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi bekal kepada anak-anak kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijom, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.